Di sudut terpencil Samudera Hindia, tersembunyi sebuah negeri kecil yang tak banyak disebut di pelajaran geografi sekolah maupun berita internasional. Namanya adalah Komoros, atau dalam bahasa lokal disebut Komori. Meski tak seterkenal negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Mesir atau Indonesia, Komoros menyimpan kekayaan spiritual yang besar, yakni lebih dari 98% penduduknya adalah Muslim. Suatu angka yang membuatnya masuk ke dalam daftar negara dengan persentase Muslim tertinggi di dunia. Namun mengapa Komoros seolah tak pernah terdengar gaungnya? Apa yang membuat negeri kecil ini begitu menarik, terutama dari sisi keislaman dan identitas budayanya? Komoros sendiri adalah negara kepulauan yang terdiri dari 3 pulau utama, yakni Grande Comore, Ngaija, Mohli, Muali, dan Anjouan, Duwani, yang terletak di antara pantai timur Arica dan utara Madagaskar. Satu pulau lainnya, Mayotte, secara administratif masih dikuasai oleh Prancis meskipun secara geografis dan historis merupakan bagian dari Komoros. Sejak dahulu, kepulauan ini menjadi persinggahan para pedagang Arab, Persia, India, dan Arica. Hal ini menjadikan Komoros sebagai melting pot, metaora yang menggambarkan masyarakat di mana berbagai kelompok budaya, etnis atau ras bercampur dan berasimilasi menjadi satu kesatuan budaya yang baru, budaya dan bahasa. Bahkan bahasa resmi mereka adalah 3 Arab, Perancis dan Comorian, si Komor, yang merupakan campuran antara bahasa Bantu dan Arab. Islam masuk ke Komoros sejak abad ke-9 melalui pedagang Arab dan Persia. Islam tidak datang lewat perang, melainkan lewat perdagangan, pernikahan dan pendidikan. Seiring waktu, Komoros menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang menganut Islam sebagai identitas nasional, dengan mayoritas penduduknya bermadzhab Syiah, sama seperti Indonesia. Meskipun berukuran kecil, Islam sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Komoros. Adzan berkumandang 5 kali sehari dari masjid-masjid kecil yang tersebar di seluruh negeri. Anak-anak diajarkan membaca Al-Quran sejak dini. Bahkan di banyak desa, madrasah dan halah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas sore mereka. Pakaian tradisional mereka juga kental dengan nuansa Islami. Kaum pria mengenakan kanu, semacam jubah panjang putih, dan peci bordir khas yang disebut koya, sementara perempuan memakai siromani, pakaian panjang yang menutup aurat. Nilai-nilai seperti menghormati orang tua, menjauhi ina dan menjaga waktu salat menjadi prinsip utama masyarakat. Pemerintah Komoros sendiri secara resmi menyatakan bahwa Islam adalah agama negara, dan banyak hukum sosial berakar pada nilai-nilai syariah. Misalkan alkohol sangat dibatasi dan pernikahan di luar jalur agama hampir tidak terjadi. Salah satu sektor yang masih menjadi tantangan di Komoros adalah pendidikan Islam yang formal dan terstruktur. Banyak madrasah berdiri secara swadaya, dengan kurikulum yang sederhana. Namun semangat masyarakat dalam menjaga tradisi keislaman tetap kuat. Pemerintah dan lembaga-lembaga Islam dari Timur Tengah kerap membantu mengembangkan infrastruktur keislaman di sana. Beberapa anak muda Komoros juga dikirim belajar ke luar negeri, seperti Mesir, Sudan dan bahkan Indonesia, untuk memperdalam ilmu agama. Dalam beberapa tahun terakhir, Komoros bahkan memulai membuka kerjasama dengan negara-negara Muslim di Asia, termasuk dalam pendidikan dan pengembangan pesantren. Meskipun miskin secara ekonomi, masyarakat Komoros sangat dermawan. Akad dan sedekah menjadi budaya sosial yang mengakar, apalagi di bulan Ramadan. Tradisi buka puasa bersama di masjid, berbagi makanan dengan tetangga, dan tadarus Al-Quran massal menjadi pemandangan umum setiap tahun. Islam di Komoros juga memiliki sentuhan suistik yang kuat. Tarekat seperti Adiriyah dan Sadiliyah berkembang luas di sana. Upacara keagamaan seperti Maulid Nabi, dzikir bersama, dan penghormatan kepada para wali masih hidup, meskipun dengan pendekatan yang modern dan tidak berlebihan. Seperti Indonesia, masyarakat Komoros mampu menggabungkan antara ajaran Islam dan budaya lokal secara harmonis.
Hal ini menjadikan Islam di Komoros terasa lembut, damai dan inklusi. Melihat Komoros, kita belajar bahwa kemuliaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh kekayaan dan kekuasaan, tetapi oleh nilai dan iman yang dijunjung tinggi. Meskipun kecil dan jauh dari perhatian dunia, Komoros tetap memegang teguh Islam sebagai naas kehidupan mereka. Di tengah gempuran modernisasi dan sekularisasi global, negara ini tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang murni, tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Ini bisa menjadi cermin bagi umat Muslim Indonesia khususnya generasi muda, bahwa menjadi Muslim bukan soal penampilan luar atau klaim mayoritas, tapi tentang bagaimana Islam dihidupkan dalam keseharian dalam pendidikan, ekonomi, budaya dan relasi sosial.